Ulang. Rukun wudu ada 6. Oke. 1 niat. 1 niat. 1 niat. Terus 2 membasuh wajah. 3 membasuh tangan sampai siku. 4 mengusap sebagian dari kepala. 4 mengusap sebagian dari kepala. 5 membasuh kaki sampai mata kaki. 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Kenapa? Sini. Yalah, tahan. Keenam, tertib. Oke. Oke, titik. Nanti kita jelasin. Rukun. Nih, perhatikan. Ini pengertiannya dulu. Perlu nulis dulu lah. Rukun adalah, apa itu rukun? Apa itu fardu atau rukun? Ini kan rukun wudu atau fardu wudu? Rukun adalah apa yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu ibadah. Apa yang menyebabkan, Masya Allah, syukran jazilah, menyebabkan sah atau tidaknya suatu ibadah. Sah atau tidaknya suatu ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Yalla ta'al ya Asim. Yalla. Ta'al habib. Tabiki leh. Limada tabiki? Udah? Fardu adalah bagian secara bahasa. Bagian secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara istilah, fardu berarti sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala. Sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala.
dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Hadza huwa ma'nal fard lughatan wa istilahan. Dan apa tadi? Mendapat dosa. Oke. Titik. Nah, jadi perkata diartikan oleh para ulama di sini. Wudu secara bahasa artinya, ini pengertian wudu sekarang. Kalau tadi fardu atau rukun, sekarang wudu itu apa artinya wudu? Nah, wudu secara bahasa nama dari membasuh sebagian anggota. Nama dari basuhan lah, mohon maaf, basuhan dari sebagian anggota. Apa? Nama dari basuhan sebagian anggota badan. Nama. Oke. Atau bisa berarti baik, bagus, gagah, cakep. Atau bisa berarti baik, bagus, gagah, cakep. Udah? Secara istilah wudu berarti jadi kita harus tahu apa itu wudu, apa itu macam-macamnya. Secara istilah wudu berarti nama untuk basuhan, nama untuk basuhan sebagian anggota badan yang telah dikhususkan. Nama untuk basuhan sebagian anggota badan yang dikhususkan. Yang dikhususkan dah? Yang dikhususkan. Oke. Dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus atau tertentu. Alhamdulillah. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi fardu itu artinya ada dua. Fardu itu bisa berarti rukun, di mana rukun itu maknanya apa? Rukun itu artinya bagian yang yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu ibadah dan merupakan bagian dari ibadah tersebut. Jadi kalau ditinggalkan rukun itu tidak sah ibadah orang. Contoh, takbiratul ihram, rukun sholat apa tidak? Rukun. Nah, berarti kalau ada orang sholat enggak takbiratul ihram, sah apa enggak sholatnya? Enggak. Ada orang misalnya dia sebut dirinya, parana dirina mantu-mantu TV na sholat, ini mantu TV kuno. Katanya dia sembahyang, benar apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak melakukan rukun sholat. Nah, wudu sah atau tidaknya wudu seseorang kalau dia melakukan beberapa bagian dari rukun-rukun yang ini, yang disebut ini, yang 6 itu. Maka kalau ada orang bilang wudunya sah tapi dia nggak basuh muka, sah apa tidak? Enggak. Dia bilang wudunya sah tapi nggak basuh tangan, sah apa enggak? Enggak. Maka itu namanya rukun. Ini makna yang pertama. Rukun kalau dimaknakan yang kedua, yaitu kalau ditinggalkan dapat
dosa. Kalau dilakukan dapat pahala. Nah, itu cara syariat. Oke, sekarang wudu. Wudu itu artinya apa? Wudu itu membasuh secara bahasa nih. Wudu berarti membasuh sebagian anggota badan. Coba kalau sudah wudu, semua anggota badan sudah apa tidak kena air? Enggak. Kalau mandi baru. Nah, itu namanya wudu. Nah, yang kedua, wudu secara bahasa itu artinya apa? Al-husnu wal jamal. Yang namanya al-husnu wal jamal itu maksudnya apa? Orang wudu itu berarti gagah, berarti baik, berarti cakep. Artinya orang kalau wudu, menjaga wudu itu insya Allah mukanya cakep, gagah ya. Dan kira jaga wudu. Dan beda dia muka orang jaga wudu apa tidak? Ada orang gagah iya, tapi dia nggak pernah wudu, nggak ada cahaya gagahnya. Orang kalau berwudu beda gagah, apa wudu malik cahayanya beda. Auranya itu positif. Jadi kalau kita sama dia tuh tenang, enak kita. Itu namanya wudu cara bahasa. Nah, sama dengan orang misalnya dia gagah, nggak pernah wudu lagi. Dembendek nak kirang wudu lah lala sedekena ketampo bedang na. Tapi kalau dia jamak-jamak, tetapi dia jaga wudunya, cahayanya beda banget. Beda banget. Lihat aja orang yang sering wudu itu. Nah, makanya jaga wudu. Kalau sebagai seorang santri wajib jaga wudu. Sudah ini laki-laki udah wudu belum? Ada yang batal wudunya enggak? Jujur. Yang batal wudunya langsung wudu sono. Jadi di pelajaran saya wajib dalam keadaan wudu. Kalau banat kan nggak apa-apa, mungkin dia nggak sholat juga. Nah, jadi sudah harus wudu. Nah, saya juga alhamdulillah tahdatu binimatillah berusaha untuk menjaga wudu. Makanya kalau dalam keadaan begini misalnya ndek wudu langsung sembahyang, itu berarti wudu saya masih ada, nggak batal. Jaga wudunya. Kenapa? Karena salah satu di antara sunnah baginda Rasul tuh as-sunanul yaumiyah. Sunnah yang setiap hari baginda Rasul kerjakan itu adalah dawamul wudu. Baginda Rasul tetap dalam keadaan berwudu. Apapun yang dikerjakan, kalau orang ngerjakan sesuatu dalam keadaan berwudu itu pahalanya beda. Pahalanya dilipat gandakan. Kemudian dia ya pokoknya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia di antaranya yang dimaksud dengan wudu. Nah, secara hukum fikih, wudu itu berarti apa? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah. Yang namanya wudu itu adalah kita ngebasuh sebagian anggota badan dibarengi dengan niat. Nah, berarti kalau nggak niat sah nggak wudunya? Enggak. Nah, itu kurang lebih. Paham sudah kira-kira tentang wudu? Rukun wudu ada berapa? Yang pertama niat. Oke. Apa itu niat? Niat itu ada dua pengertiannya. Niat secara bahasa, secara istilah. Oke, catat. Niat secara bahasa bermakna menyengaja. Niat secara bahasa maknanya menyengaja. Secara bahasa maknanya menyengaja. Aja. Secara istilah sengaja melakukan sesuatu. Secara istilah sengaja melakukan sesuatu. Dibarengi dengan pekerjaannya. Dibarengi dengan pekerjaannya. Ntar kita jelasin, tenang aja. Titik.
Hukum berniat biasanya wajib. Hukum berniat biasanya wajib. Dah? Tempat niat dalam hati. Hukum berniat wajib. Tempat niat dalam hati. Waktu berniat. Nah, ini harus sudah tahu ini supaya jangan salah memaknai niat. Waktu berniat pada awal ibadah. Apa tadi? Waktu berniat ya. Waktu berniat pada awal ibadah. Titik. Cara berniat. Cara berniat. Berbeda sesuai dengan cara berniat berbeda sesuai dengan ibadahnya. Tujuan niat. Nah, ini penting nih. Tujuan niat untuk membedakan antara tujuan niat untuk membedakan antara sudah antara itu membedakan antara pekerjaan yang sifatnya kebiasaan. Pekerjaan yang sifatnya kebiasaan atau sifatnya ibadah. Dalam kurung pahala. Oke, itu dia pertama tujuan niat itu apa? Membedakan antara yang kebiasaan atau sifatnya ibadah. Atau membedakan antara tingkatan ibadah. Atau membedakan antara tingkatan ibadah. Oke. Titik ya, titik. Syarat-syarat niat. Syarat-syarat niat. Ntar kita jelasin, santai aja. 1. Orang yang berniat harus Islam. Orang yang berniat harus Islam. 2. Tamyiz. 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 Bisa membedakan antara dalam kurung bisa membedakan antara baik dan buruk.
Nomor berapa? 3. Mengetahui apa yang diniatkan. Mengetahui apa yang diniatkan. Mada takhir. Terus tidak ada yang keberapa? Keempat. Keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bentar. Oh ya. Tidak melakukan sesuatu yang membuat niat itu terputus. Tidak melakukan sesuatu yang membuat niat itu terputus. Tidak melakukan sesuatu yang membuat niat itu terputus. Asim, تعال شوية. إلا يا ابني. Ngene ya nang itu. Yalla تعال. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ عايز فلوس؟ Oke, berapa? Tidak ada taradud. Taradud itu apa bahasa entah? Tidak ada taradud. Taradud aja dulu, nanti kita cari bahasanya. Dalam pemutusan niat. Dalam pemutusan niat. Oke. Ini kita belajar sedetail ini karena kita pakai kitab. Oke, bismillah. Niat itu, ini perhatikan baik-baik. Niat itu adalah secara bahasa, yang penting ada terlintas dalam hati. Secara bahasa. Misal, arah dengan niatnya dalam hati. Yang penting ada terlintas dalam hati. Ada orang kalau sholat, Allahu Akbar, ada terlintas dalam hati itu dan niat. Tetapi secara syariat itu dibarengi dengan melakukan perbuatan tersebut. Contoh, ada orang niatnya dalam hati pengen ngaji sekarang, tetapi dia tidak melakukan ngaji. Nah, itu bukan niat secara hukum fikihnya, tetapi itu sekedar angan-angan. Tapi kalau langsung dilakukan, ketik ya langsung ngaji, maka itu namanya niat. Ada orang niatnya sholat, tapi nggak jadi dia sholat. Dia katakannya apa enggak? Enggak. Angen-angen udah milih sembahyang lagu urungnya. Itu niat apa enggak? Enggak. Niat itu ada terlintas dalam hati dibarengi dengan melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya niat. Nah, ada orang nulis, angannya nulis, tapi enggak dia nulis. Itu bukan niat. Yang namanya niat itu apa? Dia berangan sama dia tuh tulis. Itu namanya niat. Nah, ini niat secara bahasa dan istilah menurut ulama fikih. Nah, hukum niat. Niat itu biasanya hukumnya wajib. Ada orang wudu, enggak niat, sah enggak wudunya? Enggak. Ada orang sholat enggak niat, sah enggak sholatnya? Enggak. Kenapa enggak sah? Karena dia enggak berniat. Nah, maka tidak hitung ibadah. Kemudian mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dalam hati tetap berniat. Adapun melafazkan, tuh melafazkan ngucap niat no. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, itu ucapan. Mengucap niat itu menurut mazhab Syafi'i yang kita ikutin hukumnya sunnah. Tetapi yang terpenting adalah dalam hati. Itu yang paling penting. Apa yang terlintas dalam hati? Contoh begini. Arak dengan niatnya sholat. Dia bilang begini. Saya niat sholat subuh. Dalam lapasnya mengatakan
saya berniat sholat subuh 3 rakaat, tapi dalam hati 2 rakaat. Mana yang menang? Dalam hati. Kenapa? Karena yang dihitung bukan ucapannya, tetapi yang di dalam hatinya. Ini dalam bab ini. Ingat, dalam bab ini. Oke. Berikutnya, bagaimana cara berniat? Tergantung, beda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari ibadah yang dilakuin. Orang sholat, maka cara berniatnya kapan? Ketika takbiratul ihram. Orang ini wudu, kapan dia berniat? Awal pekerjaan wudu. Mana awal pekerjaan wudu? Basuh muka. Kenapa nggak kumur-kumur? Kenapa nggak basuh hidung? Sunnah. Kenapa nggak kan bagian cuci tangan? Karena cuci tangan itu sunnah, basuh hidung itu sunnah, kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Oke. Berikutnya, itu apa tujuan berniat? Nah, ini penting banget. Tujuan niat itu diantaranya ada 2. 1, supaya membedakan antara pekerjaan yang sifatnya kebiasaan atau sifatnya ibadah. Contoh, ada orang duduk-duduk setiap kali selesai istirahat dari pekerjaannya, dia biasanya duduk di masjid. Dia niatnya apa? Istirahat. Ada 1, dia niat duduk di masjid, niatnya apa? I'tikaf. Maka pekerjaannya sama-sama duduk di masjid. Tetapi yang satunya dapat istirahat, yang satunya dapat pahala i'tikaf. Apa yang bedakannya? Niat. Makanya Sida kesini, nah Sida ngapain? Kalau niat Sida ngaji, maka dicatat oleh malaikat pahala ngaji. Tapi kalau niatnya kesini, apa niatnya? Daripada leptono misalnya di tempatnya Sida tinduk-tinduk, lebih kesini. Ah, ino niatnya, ino mau udah. Makanya setiap pengajian amal ibadah itu niatnya yang baik-baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan niat itu untuk membedakan antara tingkatan ibadah. Contoh, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kalau diniatkan sholat fardu, maka dia tingkatan ibadahnya ibadah yang fardu atau yang wajib. Kalau diniatkan sunnah, maka tingkatan ibadahnya pun dihitung ibadah sunnah. Apa yang berfungsi di sini? Inilah fungsinya niat. Nah, ini fungsi niat. Ada orang makan. Niatnya mangan agak besur, terbu selesai. Ada orang niatnya makan, ngapain? Supaya kuat ngafal, supaya kuat belajar, supaya kuat ibadah. Yang satu niatnya agak mau besur doang. Maka dia dapat pahala apa enggak? Enggak. Besur aja dia dapat. Tapi kalau yang satu niatnya supaya kuat ibadah, kuat ngafal, kuat ngaji, itu maka dia dapat pahala apa enggak? Dapat. Pahala mau, besur mau. Yang ngebedain apa? Niat. Makanya niat ini nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah jangan lupa berniat yang baik-baik. Jangan lupa berniat. Yang cakep-cakep niatin. Nah, ini tujuan niat. Maka banyak perkara-perkara yang kita lihat, perkara itu ibadah apa bukan ibadah, tapi perkara yang sifatnya mubah. Apa itu mubah? Boleh. Contoh, tidur. Tidur boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kelebihan tidur, jangan. Tinduk luntuh. Jangan. Kalau kelebihan tidur, jangan. Tapi kalau tidur, boleh. Nah, oke, tunggu bentar. Ada nelpon nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SM. Oke, siap, aman. Tunggu negara nyebut tidak? Oke, siap. Oke, assalamualaikum. Jemput si anu si pedagang nu yang di sana itu ya. Ada motor Sida nggak? Nggak ada, pakai motor saya. Mana kuncinya? Sorry. Oke, dipakai nanti dijemput atau ngeulik ke sini ya. Nah. Oke, itu dia. Misalnya arak dengan tindo itu boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kebanyakan tidur,
Nggak boleh. Kebanyakan tidur yurithul faqra. Dengan si luwek lalu tinduk na ino ndek na genjari sugi-sugi na derek lonto. Jadi jadi banyak tidur itu nggak bakalan kaya-kaya. Baik kaya ilmu ataupun kaya harta. Makanya al-harokah barokah. Bergeraklah, insya Allah mendapatkan keberkah. Oke, berikutnya pertanyaan saya. Lalu kalau berniat wudu, apa dong niat wudu? Nah, ini dia. Niat wudu itu ada beberapa yang sudah katakan ketika berwudu. Nah, apa itu? Tulis. Niat dalam berwudu 1. Niat dalam berwudu 1. Berniat mengangkat hadas kecil. 1. Berniat mengangkat hadas kecil. 2. Berniat bersuci untuk sholat. 2. Berniat bersuci untuk sholat. Insya Allah nanti pertemuan yang ke depan itu saya perhatikan sudah wudu. Di mana tempat kita? Di Jeding? Atau mungkin ada di sini keran-keran? Ada? Oke, nanti saya perhatikan cara wudu. Sama sunnah-sunnahnya. Nanti kita perhatikan, tapi habis dulu pembahasannya supaya kita pakai sunnahnya. Sunnah ketika berwudu itu apa aja gitu. Video aku cuma. Nanti kita masukin di YouTube kan. Nah, supaya mungkin siapa tahu nanti kalau sudah udah pengen murojaah kitab gitu ya. Praktiknya kayak gimana? Ya udah lihat di video itu kan bisa dilihat. Bukan maksud kita untuk ini, enggak, sebagai ilmu aja. Kedua, apa tadi? Berniat bersuci untuk sholat. Ketiga, berniat melakukan fardu wudu. Keempat, berniat wudu. Berniat wudu. Titik. Sudah? Ini apabila orangnya normal atau tidak ada halangan. Tulis. Kok sudah liu-liu saya? Tulislah. Ini apabila orangnya normal atau tidak ada halangan dalam kurung sakit. Orangnya normal, koma tidak ada halangan dalam kurung sakit. Nanti kita jelasin. Udah? Namun apabila, nah sekarang kita lihat. Namun apabila orangnya sakit, nanti kita jelasin sakit yang kayak gimana. Sakit dalam kurung, tetap mengeluarkan hadas, dalam kurung tetap mengeluarkan hadas, maka hendaknya dia berniat.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Yang diniatkan ketika wudhu. Nah, kata ada contoh misalnya. Ketika wudhu. Contoh. Berniat wudhu supaya boleh sholat. Berniat wudhu supaya boleh sholat. Koma. Sinyal net. Apa itu? Warnet sini. Sangat ngacak aja. Terus supaya boleh membaca Al-Quran. Nanti kita jelasin. Koma. Supaya boleh untuk tawaf. Dan lain-lain. Oke, begini maksudnya kurang lebih. Oke, perhatikan. Nah, sekarang kalau kita pengen wudhu, maka model niat kita kayak gimana? Ngumbeng kata gin berwudhu. Apa kata dalam hati? Nah, ada 4 kurang lebih. Yang satu, boleh kita berniat apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati mengatakan, saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, niatnya apa? Saya berniat bersuci untuk sholat. Ketiga, saya berniat untuk melakukan rukun wudu. Keempat, bau dengan endah. Sajakku berniat wudu. Selesai wahno. Dalam hati. Mana lebih cakap kira-kira? B lebih mudah. Yang lebih mudah itu yang mana? Sudah nomor 4. Dalam hati cukup ku berniat wudu. Selesai wahno. Nawaitul wudu. Selesai. Sah wudunya? Sah, nggak apa-apa. Nah, ini kalau orangnya normal, tidak ada penyakit. Emang ada yang beda? Ada. Mohon maaf. Misalnya ada orang yang kalau bahasa kitabnya itu daimul hadas, atau orang yang sulsul baul. Itu namanya sulsul baul. Tetap nasugul penekna. Dia sakit, nggak normal. Jadi dakan dia namanya tetap nasugul penekna. Kalau modelnya begini, maka dia niat wudunya beda. Bagaimana niat wudhunya? Niatnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan setelah wudhu. Contoh, dia selesai wudhu mau sholat. Maka niatnya ketika wudhu apa? Saya berniat wudhu untuk boleh sholat. Dia mau wudhu, selesai wudhu dia pengen baca Quran. Maka niat ketika wudhunya, saya berniat wudhu untuk boleh baca Al-Quran. Dia berniat wudhu untuk apa? Supaya boleh tawaf. Maka niat wudhunya, saya berniat wudhu untuk boleh tawaf. Enggak, dia berniat untuk saya berniat wudhu ngangkat hadas kecil. Enggak boleh dia berniat begitu. Kenapa? Karena dia keadaannya beda. Tidak dalam keadaan sehat. Dia dalam keadaan sakit. Paham sudah kira-kira? Nah, kita kalau sehat, niat kita ada berapa? 4 tadi. Tunggu pakai yang mana aja boleh. Aku sih paling mudah. No, ya udah pakai itu aja. Saya berniat wudu karena Allah. Jari wahno. Itu ada teman-teman Bajang itu. Kan sudah tahu ada batu-batu Bajang itu. Tato-tato no. Itu dia udah punya 2 anak. 2 anak. Saya tanya, sudah kalau mandi wajib apa niat sudah? Saya bilang. Ya kan? Harus tahu niatnya ketika mandi wajib. Kenapa? Karena nanti kalau mandinya salah niat, ya nggak dapat pahala mandi wajib dong. Mandi-mandi doang dapatnya, wajibnya enggak. Jadi enggak sah mandi wajibnya. Tahu sih dah apa niatnya? Ngene kata berniat. Ngene kalau berniat Ustaz kan. Apa niatnya?
Kadang kata, aku mandi wajib ya Allah. Dia nggak niat-niat macam-macam. Karena dia tahu bahasa Arabnya kan. Nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fadl. Nggak bisa dia. Selama dia punya anak 2 itu katanya niatnya mandi wajib itu apa? Ku mandi wajib ya Allah. Ini niatnya. Sah apa tidak? Sah. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi bagi Sida sebagai penuntut ilmu, niatnya cari niat yang paling sempurna. Maka mana niat yang paling sempurna? Bentar. Assalamualaikum. Labbaik. Di Bama. Ini mau pulang. Kenapa? Oh, kan tumben deket Arab ya? Abati di rumah Bibi Ayah. Siap. Oh, ya nanti kabari lagi lah. Oh, oke, siap. Berarti le dekat Tururung. Ah, siap. Oke lah. Ayo. Ayo. Waalaikumsalam. Oke. Ibu negara nelpon. Sudah ngapain sih? Nah, oke, jadi sudah masih kecil, Pak. Jadi sekali lagi niat wudhu itu kayak ini. Jadi niat tadi. Tetapi sekali lagi kalau kita sebagai penuntut ilmu maka cari niat wudhu yang sempurna. Maka ketika kita wudhu, apa nih kita berwudhu? Niat berwudhunya kita itu adalah saya berniat wudhu untuk ngangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu niat berwudhu itu pertama kali? Niat berwudhu itu ketika basuh muka yang pertama. Ingat, basuh muka yang pertama. Kamu basuh muka berapa kali? Sunnahnya 3. Nah, tetapi basuh muka tempat berniat itu kapan? Basuh muka yang pertama. Mana namanya basuhan muka basuhan pertama? Yang kenanya menyeluruh muka. Hah? Yang kenanya menyeluruh muka. Yang kenanya semuanya menyeluruh kena muka yang ini. Nanti kita bahas di bab apa tuh di berikutnya. Nah, yang apa itu yang kedua? Ini rukun wudhu yang pertama. Bayangin rukun wudhu yang pertama tuh banyak apa tidak tuh? Lumayan ya. Nah, karena kita harus paham kitabnya. Nah, jadi kita ngikutin kitab. Oke. Yang kedua, rukun wudhu yang kedua. Nah, ini perhatikan. Rukun wudhu yang kedua membasuh. Basuh wajah dulu dong. Rukun wudhu yang kedua membasuh atau basuh muka. Nah, ini nih perhatikan ini. Titik di bawahnya. Ukuran muka yang wajib dibasuh. Ukuran muka yang wajib dibasuh. Panjangnya yaitu, maksudnya panjang itu ntar kita liatin. Panjang itu maksudnya dari atas ke bawah. Yang mana aja wajib dibasuh dari atas ke bawah. B si wajib kena panjangnya udah? Dengerin. Antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Rambut kepala. Antara apa? Tempat tumbuhnya rambut kepala. Orang normal. Kepala orang normal. Kenapa bisa ketawa? Iya karena ada orang nggak normal kepala maksudnya botak yang anu. Dan berakhir pada tempat tumbuhnya jenggot.
dan berakhir pada tempat tumbuhnya jenggot dalam kurung tempat tumbuhnya gigi bawah. Sim? Fi ta'am. Turid wala la? Yala ta'alin turid. Masya Allah. Allah. Apa tadi dan akhirnya apa? Tempat tumbuhnya jenggot atau gigi bawah. Titik. Lebarnya. Antara dua telinga. Nah, ini harus sudah lihat saya nih. Dan lebarnya antara dua telinga. Apa maksudnya? Udah nih? Kalau udah langsung hadap saya. Kalau berwudu itu yang wajib kena basuhan itu dena selapu muka. Dalam bahasan fikih yang namanya muka itu yang mana? Ini kurang lebih. Yang wajib kena ama air ketika berwudu yang ini. Atasnya mana? Atasnya itu tempat tumbuhnya rambut di atas. Ukuran rambutnya kepala orang Jadi mau narak dengan lolos nih pada yang bulu di atas. Tene na tanara bulunya tene no. Jangan dari sini basuhnya ngene. Jangan. Tetapi ukuran kepala orang bawahnya sampai mana? Bawahnya sampai tempatnya tumbuhnya jenggot. Gigi yang di bawah ini tabi. Di sini tempatnya. Tene yang ada pembasuh. Nah, ini yang pertama. Tetapi nggak bisa sempurna basuhan yang ini kalau kita nggak basuhnya sampai sini, maka lebihan. Ini yang pertama. Kalau lebarnya ma bainal udunain, antara dua telinga, maka telinga nggak termasuk. Tetapi sunnah hukumnya ketika basuh muka, telinga juga dikenai sama air. Ini gimana? Cuma aku praktikannya deh insyaallah. Cuma lihat aja dulu. Paham sudah kira-kira nih? Ulang. Sampai mana? Dari mana? Dari sini tapi. Dari atas ini. Ini ukuran, ya katakan ini ukuran orang normal lah. Dari sini. Tapi ya. Sampai sini. Nah, lihat nih. Saya sengaja biar saya lihat. Nah, nih. Berarti telinga nggak termasuk. Jadi telingsing nih. Termasuk apa enggak? Termasuk. Makanya kita sida sunnahnya ambil sedikit selingsing sida. Sedikit aja, jangan semuanya. Sedikit, yang penting ada yang mewakili. Ulang, lihat nih. Nah, lucu juga saya Allah. Nah, aku kita diriku mana? Nah, jadi ukurannya tapi ini ukuran orang normal. Nah, lihat nih. Nih. Nah, sampai sini, terus ke bawah. Nah, sampai sini nah. Ini yang wajib. Udah? Terus ke sini. Ah, tapi nih. Sampai sini. Ini yang wajib. Nah, tetapi sekali lagi ini kan wajib kena nih. Ah, kalau bisa ya udah sini aja, set. Ah. Ini yang wajib kena air. Maka kalau basuh muka dari atas sunnahnya. Tak. Nah, langsung berniat nawaitul dalam hati. Saya berniat wudu karena Allah langsung. Ah. Caranya begitu. Tangannya ini nggak boleh kerangkat sebelum semua anggota muka yang wajib kena sama air. Nah, diakhiri begini boleh, diakhiri begini, gini juga boleh, mana aja. Tapi jangan begitu. Boleh apa enggak tuh? Amun sinon dek wudu no lagu udah bisa muka no. Jadi kalau basuh muka itu dari atas sunnahnya. Dan sunnahnya pakai dua tangan. Boleh pakai satu kalau darurat. Misal, tidak ada yang megangin sida untuk pegang air. Misalnya sida pakai air segini. Saya satu gini. Nah, kita pakai begini. Boleh. Makanya nanti kita contohin pakai satu tangan, pakai dua tangan. Nanti kita contohin berwudu pakai satu beginian. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak wudunya? Sah. Asalkan jangan kurang dari satu mud. Satu mud itu bukan satu imut. Nah, jadi
Itu kurang lebih. Paham nggak sih cara apa batas basuh muka? Paham nggak? Nah, jadi atasnya itu nih rambut orang normal, kemudian sampai sini, tapi sampai sinian aja nggak apa-apa. Sama ini, makanya kalau basuh muka itu sunahnya telinganya juga didapetin gitu. Nah, jadi dicari dulu mana yang belum kena dan wajib dikenain. Nah, udah jadi atau cari bagian yang belum kena. Nah, itu boleh diginiin. Mana yang dipakai nggak apa-apa. Nah, paham Tom? Nah, ini batas ngebasuh. Nih, masuk muka. Maka kenapa kok ini penting? Iya, karena kalau nggak benar cara basuh mukanya, nggak sah wudunya. Kenapa sih sudah? Nah, jadi gitu kurang lebih. Maka kalau basuh muka itu harus benar. Nah, itu namanya muka dalam bab wudu. Bab wudu. Ingat bab wudu. Kenapa? Karena nanti ketika kita nyebut tangan dalam bab wudu, beda antara tangan dalam bab kisos. Terus ada kisos, ada orang maling. Nah, dia masuk dia masuk kriteria maling, maka dipotong tangannya. Potong tangannya mana? Sini. Tapi kalau bab ini bukan sini, tapi bab wudu itu ini namanya tangan dari sini sampai sini. Kalau tangan secara normal dari sini sampai ini namanya tangan kan? Tapi kalau bab wudu dari tangan tuh dari sini sampai tapi atas siku sini. Nah, maka itu kurang lebih ukuran batasan daripada apa itu muka yang harus kita basuh dalam berwudu. Ada orang berwudu nggak sampai basuhan, bahaya nggak tuh? Maksudnya nanti jatuh nggak? Ada air ya? Ya dipindah, ntar takutnya jatuh. Lolah sudah berdiri baik. Kalau dia ada orang basuh muka tapi nggak kena yang ini, sah apa tidak? Nggak sah. Basuh muka. Makanya sebelum wudu itu nanti yang perempuan itu ilangin dulu. Ya, ilangin. Lah yang laki-laki ada kena cat kena, udah ilangin dulu catnya. Jadi itu supaya apa? Supaya sholatnya, wudunya sah. Nah, ini kita masih baru sampai rukun wudu yang kedua. Insya Allah rukun wudu yang berikutnya insya Allah kita lanjutin pada pertemuan berikutnya. Jadi saya sengaja begini ke detail supaya apa? Supaya tahu semuanya. Oke? Barakallahu fikum jami'an.